Ibrahim kelihatannya melek, tapi sebenarnya dia nggak sadar. Tuh, mukanya tuh. Bismillah, doain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini termasuk kecil bukan sih? Enggak. Ini minumnya ini minumnya. Itu 19,2. Bentar, Bang. 3 bang sini yuk. Buka sendalnya. Sini apa? Bang gimana? Diukur aja bang, tingginya berapa? Tuh, 104 ya. tuh selesai kan bang? Berarti udah belum ya? Udah 19,2. Terus kenapa takut? Ini, Cari ada. Langsung, Bang. nggak diapa-apain. Handphone aja. Kenceng banget suaranya nangisnya. Cuma dilihat aja kayak kemarin. Dilihat. Kayak kemarin Bang, cuma ini doang. Apa lihat doang. Telepon aja. Ya, ini. Pegang handphone aja, Bang. Lo tadi mau Janji, kamu janji, Bang. janji nggak sakit kayak kemarin nggak sakit kan? tapi jangan kelihatan kaca. Ya ada, tanda. Nggak ada, semua. Masih dengan perjuangan sunatnya Ibrahim. Tadi nggak jadi ambil darah, akhirnya nggak jadi ronsen karena udah sunat ya. Karena Ibrahim nangis-nangis, bapaknya nggak tega. Akhirnya kita beralih. Kalau di rumah sakit kan harus bius total. Nah sebelum bius total itu kan prosesnya tuh ambil darah dulu, cek covid dulu, ronsen dulu. Nah bapaknya nggak tega karena Ibrahimnya nangis-nangis. Jadi kita sekarang beralih ke mall, ke klinik sunat di mall. Nah kita lihat nih, katanya di klinik sunat ini katanya bisa juga untuk kasusnya Ibrahim yang phimosis itu. Jadi kita lihat gimana keadaan Ibrahim. Jadi kita mau tanya-tanya dulu lah di mall kayak gimana. Ini perjuangan, saya sih pengennya Ibrahim di rumah sakit aja karena kalau bius total kan dia nggak trauma. Nah kalau di klinik ini kan bius setengah gitu. Jadi dia masih ada sadarnya. Jadi nggak tahu deh gimana. Pokoknya lihat terus aja perjuangan sunat untuk Ibrahim. Yuk. Udah ditaruh dulu main deh. Main dulu. Tuh ada giraffe tuh, giraffe tuh. Ada giraffe tuh. Itu apa tuh? Buaya tuh, buaya.
Oh, itu buaya. Ini apa tuh? Burung ya? Burung. Ini tuh. Buaya. Krokodil ya? Ini apa? Giraffe. Jadi rencananya Ibrahim mau sunat hari ini di klinik di mall aja. Dan untuk mengalihkan perhatian Ibrahim, dia biar main-main dulu aja karena ada anak lain yang sedang disunat. Katanya sih kasusnya sama, fimosis juga. Sekarang Ibrahim biar tenang dulu, nanti baru masuk ke tempat untuk sunatnya. Kayaknya untuk sunat aja deg-degan banget ya teman-teman sekalian ya. Ya udah, ntar kita lihat gimana prosesnya ya. Biar dia main-main dulu. Abang mau sholat bentar ya bang? Ya. Tunggu ya bang. Jadi hari ini belum juga untuk sunat Ibrahim. Gara-gara tadi udah konsultasi sama dokternya di klinik tadi, di mall tadi itu. Ya. Jadi kata dokternya bisa di bius lokal. Jadi kalau di klinik tadi itu di bius lokal kalau anaknya tuh tenang. Tapi kalau anaknya parno kayak Ibrahim belum apa-apa udah nangis duluan, itu agak susah. Jadi besok kita kembali lagi ke klinik yang berbeda dan sudah diarahkan ke dokter spesialis. Jadi mudah-mudahan besok bisa terrealisasi. Abang emang udah disunat? Udah. Udah sakit gak? Sakit nggak? Sakit. Nah, terus kenapa nangis tadi? Hah? Emang abang udah sunat? Terus kenapa tadi takut-takut? Emang sunat itu diapain? Emang ada apain Sunat sunatnya? diapain? Banyak itu. Dilihat. Emang kalau sunat diapain? Kok ngerti kamu? Kan kamu pas kecil udah ngerti sunat itu apa. Sunat itu diapain? Dibuka celananya, dilihat gitu ya. Sakit gak? Diperiksa dadanya gitu ya, periksa gitu ya. Nah, Oh. sakit gak? Enggak kan? Iya. Nggak sakit? Nah udah nggak usah nangis. Makanya jangan nangis. Jadi dia nyangkanya malah dia udah sunat padahal belum, teman-teman sekalian. Ya udah, kita akan lihat bagaimana besok ya. Karena ini sudah berhari-hari ngurusin masalah sunatnya Ibrahim. Mulai dari kemarin konsultasi ke dokter bedah anak, dinyatakan fimosis. Hari ini udah kontrol juga ke dokter anak, tadinya mau ronsen, mau cek darah, nggak jadi juga. Ke klinik nggak jadi juga. Jadi mudah-mudahan besok bisa terrealisasi. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita di tempat yang kemarin. Sekarang sama dokter, dan nanti dokter akan ngomong dan akan ngejelasin apa yang dilakukan kepada Ibrahim tadi. Ini kita udah ada di satu tempat, Ibrahim disuntik di bagian pantatnya itu, namanya sedasi. Nanti dia akan tidur sebentar, habis itu baru pengerjaan sunatnya. Yuk kita sekarang ngobrol sama dokter. Yuk. Nanti kakak timbang. 18,3 ya. Nah. 18,3. Oke. Coba salam dulu sama Pak Dokter. Salam dulu, salam dulu. Ya, Dokter. Buka ya nak ya, buka ya. Buka nggak? Bukan abang panas, abang panas. Oke. Pakai lagi. Oke deh. Jadi Ibrahim sekarang udah mulai lakukan tindakan sama dokter. Tadi udah disuntik di bagian pantatnya, dia udah nggak sadar nih teman-teman sekalian. Nah sekarang mulai proses sunatnya. Ibrahim kelihatannya melek, tapi sebenarnya dia nggak sadar. Tuh mukanya tuh. Bismillah, doain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masuk ke dalam nanti. Enggak.
teman-teman sekalian, setelah drama untuk sunatannya Ibrahim ini, kalau teman-teman ngelihat videonya dari awal, itu memang drama banget dok. Jadi pertama kita ke dokter bedah anak dulu dok, terus dia nangis-nangis, kan celananya dibuka dia nangis, terus kita ke dokter anak untuk supaya kita bisa ngambil darah sama ronsen. Itu juga dia udah nangis-nangis heboh, sampai akhirnya bapaknya nggak tega, udahlah nangis-nangis terus, kita pikirin cara lain gitu. Terus alhamdulillah akhirnya, nah ini dulu saya lagi sama dokter Riki nih. Dok tolong jelasin, dok tadi tuh Ibrahim tuh diapain sih dok? Jadi karena anaknya tidak kooperatif. Tidak kooperatif tuh artinya nangis-nangis sih dok? Iya, artinya dia nggak mau nurut lagi katakan. Nah, karena dia tidak kooperatif, maka ya perlu kita kasih penenang. Bahasa medisnya sedasi. Sedasi. Yaitu? Jadi sedasi itu pemberian obat bius, tapi dalam dosis yang sangat ringan, sehingga anaknya jadi kooperatif, jadi ngantuk, tertidur ya, sehingga kita mudah dalam melakukan prosedur sunatnya. Biasanya sih kita gunakan sedasi kalau misalnya memang pertama anaknya tidak kooperatif, yang kedua biasanya anak-anak yang berkebutuhan khusus. Biasanya ada retardasi mental, sindrom Down, gitu ya. Atau ada dewasa juga yang fobia jarum suntik. Ini kita kasih sedasi. Gitu, ya. Tapi sedasi ini sebenarnya bukan orang tua bilang, saya mau disedasi anaknya, ya bisa gitu juga. Jadi kita harus dokternya menilai apakah memang perlu, karena semua prosedur medis ada risk dan benefitnya. Nah kalau sedasi ini dia disuntik di bagian pantatnya, terus dia kemudian akhirnya terlelap, bangunnya lagi berapa jam kemudian? Jadi tergantung obat. Nah kalau yang disuntik di pantat sebenarnya yang lama prosedurnya. Jadi dia mulai disuntik di pantat oleh bius, dia kurang lebih dalam waktu 10 menit udah mulai tidur. Nah tidurnya kurang lebih antara 30 menit sampai 1 jam. Nah setelah itu biasanya anaknya baru mulai connect lagi, baru sampai lagi. Jadi anaknya tidur dalam lah gitu. Nah, jadi Ibrahim tadi dibuat tidur dulu supaya dokter bisa tenang mengerjakannya. Nah, Ibrahim ini kan terindikasi fimosis, dok. Mungkin beberapa orang di luar sana biar familiar juga nih kalau tiba-tiba punya anak fimosis itu apa sih dok fimosis dok? Fimosis itu kulupnya itu menyempit, ya sehingga ketika kita tarik kulupnya itu kepala penisnya tidak bisa nongol keluar. Jadi itu sebenarnya bawaan lahir aja, variasi kulup bawaan lahir ya tapi variasi bawaan lahir ini bisa menyebabkan resiko infeksi saluran kencing meningkat. Oke deh, itu dia cerita vlog kali ini. Alhamdulillah Ibrahim sudah sunat, dan doakan semoga Ibrahim sehat-sehat aja, dan juga untuk anak atau adik teman-teman semua silahkan disunat sesegera mungkin. Tadi dokter bilangnya waktu masih bayi itu lebih bagus untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya infeksi ya dok. Terima kasih teman-teman sekalian, kita lihat Ibrahim setelah ini. Dah. Teman-teman sekalian sudah ngeliat kan gimana prosesnya Ibrahim akhirnya disunat. Jadi karena ini anak laki-laki kita yang pertama, jadi kita tuh nggak terlalu paham dan akhirnya menunda-nunda untuk disunat. Padahal seperti yang kita tahu sunat itu kan memotong ujung kulit kelamin dari laki-laki ya, kalau misalnya sunat atau khitannya untuk laki-laki, dan kemudian maslahatnya banyak, kebaikannya banyak. Salah satunya supaya tidak ada kotoran yang menumpuk, memudahkan dia untuk buang air. Kemudian nanti kalau dia pada akhirnya menikah, khitan atau sunat itu berfungsi untuk tidak mengurangi kenikmatan dalam berhubungan suami istri. Jadi kita karena pengalaman anak pertama laki-laki jadi ditunda-tunda sunatnya. Padahal kalau ngikutin Rasulullah itu menyunat Hasan Hussein, cucunya Rasulullah, di usia Hasan Hussein itu seminggu. Tapi memang ketika saya tanya ke dokter, ternyata memang paling baik kalau sunat anak itu ketika masih bayi, teman-teman sekalian. Jadi lukanya juga cepat sembuh, dan anaknya juga nggak gerak-gerak, tenang gitu kan, sehingga baik pada waktu bayi. Nah untuk kasus Ibrahim, pada akhirnya Ibrahim ini disunat karena itu tadi satu hari dia nangis-nangis, kemudian setelah dilihat di kemaluannya itu ada infeksi, ternyata kena fimosis. Nah fimosis teman-teman sudah tahu kan, sudah dijelaskan oleh dokter tadi fimosis itu apa. Memang kata dokter mungkin 3-4 hari masih sakit-sakit, tapi alhamdulillah sudah disunat.
Jadi Masya Allah ya, syariat Islam ini luar biasa. Orang-orang yang sunnah tentu saja alasan pertama biasanya karena agama, dan memang syariat mengenai sunat ini sudah ada sejak lama di agama Islam ini. Dan kemudian ternyata banyak juga teman-teman yang non muslim juga saya dapati mereka sunat juga karena alasan kesehatan. Jadi kalau Allah buat sebuah peraturan atau terdapat di Al-Quran maupun di Sunnah, itu pasti ada maslahatnya. Oke teman-teman, sekian cerita mengenai Ibrahim, dan semoga kisah ini menambah pengetahuan teman-teman, setidaknya tahu tentang ada sebuah infeksi yang namanya phimosis itu, dan semoga teman-teman berjaga-jaga untuk anak-anaknya, dan kalau anaknya masih bayi ya disunat dari bayi aja. Makasih ya udah nonton vlog ini, kita ketemu di vlog-vlog berikutnya. Ini dia sedikit cuplikan Ibrahim ketika pasca sunat. Kenapa bang? Apanya sakit? Ini Oh itu ya sakit. Oke, ikut aja yuk. nggak mau. Abang nggak capek? Enggak. Abang udah bisa lari? Iya. Bisa. Larinya gimana? Kok lari? Kok lari sih? Iya. Kenapa kok lari? Supaya nggak sakit. Oh, jadi sebenarnya udah nggak sakit. Iya. Terus tadi nangis kenapa? Bella itu main pajar. Iya di karpet ya, Enggak. Enggak. Mau di mana? Lantai aja. Di lantai aja. Nanti abang nggak sakit duduknya. Sini aja. Iya di situ nonton aja. Sini aja tuh. Oke deh, hati-hati ya nak, duduknya ya nak. Saya nggak mau pajar yang ini. Mau ini Yang itu, yang itu, yang baru. Nggak mau yang panjang. Ayo mau yang panjang. abang nggak bisa ya puzzle itu ya? Iya. Bisa ya bang? Itu yang ini. Doain Ibrahim supaya sehat terus. Dadah.